Suara yang jauh salam saya rasanya semangat sekali, Pak. Luar biasa. Mudah-mudahan jawab salamnya semangat yang tadi, insya Allah Allah berikan keselamatan, rahmatnya dan berkahnya kepada kita semua. Tapi kayaknya masih belum di sini nih Pak, jiwanya masih pada matanya kosong pandangannya nih Pak. Belum ada ruhnya nih kayaknya. Jadi kalau misalkan saya bilang begitu, saya minta satu, matanya ke sini, kita mulai. Oke Pak, bisa Pak? Ini sepertinya sekarang dinding tidak penuh Pak sekarang. Biasanya dinding pada tembok tuh penuh semua nih Pak, ini pada kosong. Ini kayaknya, ini awal bulan apa akhir bulan sekarang? Oh, duitnya masih banyak aja, jalan-jalan dulu ya Pak. Masya Allah. Salam kedua Pak, insya Allah kita minta keberkahan, kita minta kasih sayang Allah, kita minta keselamatan Allah diberikan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Al-ayat Sadaqallahul Aliyul Azim. Jamaah sekalian yang berbahagia, pertama-tama kita mengucapkan hamdalah, semoga Allah mentakdirkan kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Ayo bareng-bareng alhamdulillahi rabbil. Sebab dengan kita talaffuzul hamdalah itu adalah salah satu bukti kita kepada Allah bahwa kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah janjikan siapa orang yang bersyukur ditambahin nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, umur kita yang mungkin awalnya cuma sebatas 60 tahun, tapi gara-gara bersyukur kepada Allah, umur kita ditambahin, Pak. Jadi berapa, Pak? Jadi berapa? 61 tahun. Ya, ya, 100 tahun kelamaan, Pak. 100 tahun orang udah bongkok, Pak. Masya Allah. Salawat dan salam kita, ayo kita ucapin, Pak. Salawat bukan hanya lipstick, dan ini memang kita harus ucapkan. Ayo bareng, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya semalam hadir di acara di daerah Cikarang, Pak. Ngisi pengajian, momentumnya memang momentum pengajian. Masya Allah, para pemuda-pemuda yang kemudian hadir di situ betapa semangatnya untuk kemudian mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sampaikan sekarang, ayo Pak, di bulan Rabiul Awal yang sekarang kita berada di dalamnya, cintailah Nabi kita, Nabi Muhammad, bagaimanapun caranya. Ada dengan yang kemudian mengucapkan sholawat, silahkan perbanyak sholawat.
Ada dengan bersedekah, silahkan bersedekah. Ada dengan sholat-sholat sunnah, silahkan laksanakan dengan sholat sunnah. Ada dengan memperbanyak membaca Al-Quran, silahkan. Dan itu semuanya adalah bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dengan mengundang orang kumpul, membaca zikir, membaca sholawat, mendengarkan tausiah, yang kemudian kita kenal dengan istilah haflatul maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dengan peringatan kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terserah masing-masing. Saya nggak mau masuk kepada debatable tentang furu'iyah perbedaan. Saya nggak mau masuk sana. Tapi yang jelas bulan Rabiul Awal adalah bulan pembuktian cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah. Kalau nggak percaya, Bapak lihat di dalam Al-Quran. Kalau tidak salah juznya juz yang kelima. Kalau orang cinta itu begitu Pak. Juz yang kelima surah yang keempat yaitu surah An-Nisa ayatnya 69 pada halaman 89. Di sana tuh ayatnya orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Rasulullah, nanti Allah akan masukkan dia bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau yang dicintainya masuk ke dalam sorga, maka insya Allah dia nanti dimasukkan ke dalam sorga bareng orang-orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Nabi, Nabi kagak mungkin masuk ke dalam neraka. Mustahil Allah memasukkan Nabi ke dalam neraka. Pasti Allah memasukkan Nabi ke dalam sorga, dan sorganya terbaik. Dan insya Allah kita nanti kalau cinta sama Nabi, kita dimasukkan bareng Nabi ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu Pak, saya ingetin ini sekarang bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Silahkan perbanyak cinta kita kepada Rasulullah. Ya, jamaah sekalian yang berbahagia. Pada bulan yang lalu kita sampai selesai ngebahas tentang as-safaru, bermula safar yaumul jum'ah, yaitu pada hari Jumat. Jadi perjalanan pada hari Jumat, kira-kira kita langsung berangkat apa nunggu Jumatan selesai dulu baru kita safar? Masih ingat nggak Pak? Langsung berangkat. Tapi kalau orang kita nih, kalau bikin acara jangan hari Jumat apa? Ribet Jumat mah, amin ya. Ini sebenarnya budaya yang mungkin kekurangan dari kita, sehingga kita sholat dulu baru kemudian kemana-mana. Gak masalah Pak, jangan jadikan syariat agama ini menjadi penghalang aktivitas kita. Seakan-akan syariat menghalangi aktivitas kita, padahal bukan syariat yang menghalangi kita, tetapi karena kebiasaan dan kemalasan kita untuk melaksanakannya. Oleh karena itu Pak, saya akan lanjutkan. Kalau kemarin kita bicara tentang qashar sholat, ya, mengqashar sholat, melaksanakan daripada fardu kemudian karena musafir sholatnya diqashar. Nah sekarang kita akan lanjut kepada pembahasan yang berikutnya, al-jam'u baina sholataini. Yang akan kita bicarakan adalah menjama di antara dua sholat, atau menggabungkan dua sholat. Yajuzu lil musalli ay yajma'a baina zuhri wal asri taqdiman wa ta'khiran. Yaitu boleh bagi orang yang sholat hendaknya dia atau
dia boleh melaksanakan penggabungan baina zuhri wal asri, antara zuhur dengan asar, takdiman secara awal, wa ta'khiran secara akhir. Jadi prinsipnya gitu Pak. Orang yang sholat, dia boleh untuk menggabungkan dua sholat johor sama asar, baik secara di awal waktu atau waktul ula, atau di akhir waktu atau waktu tsaniyah. Itu Pak, prinsipnya boleh gitu. Wa bainal maghrib wal isya kadzalika, begitupun antara dua solat yaitu maghrib dan isya. Yajuzu ayyajma'a, dia boleh untuk menggabungkannya atau menjamaknya. Kalau solat maghrib sama isya jadi berapa totalnya Pak? Oh, jadi berapa? 5. 3 ditambah dengan 4 berarti berapa jumlah rakaatnya? 7 dengan 2 kali salam. Kalau takdiman maka sholatnya maghrib dulu dikerjain, karena sholatnya di waktu maghrib. Lalu kemudian setelah selesai sholat maghribnya baru dilaksanakan qomat kembali, dilaksanakan sholat isya. Itu caranya. Karena ada yang salah Pak. Ini kejadian lucu Pak. Waktu saya umroh di sana Pak, di Mekah itu Pak, kita baru sampai sholat di Mekah itu sekitaran isya Pak, sekitaran isya. Isya berarti kan maghrib kita ketinggalan tuh ya. Baru sampai turun dari pesawat, kita nggak kemana-mana, bawa barang ke kamar, langsung menuju ke masjid. Ada mutawif sana memimpin sholat. Sholatnya tentu jamak, ya Pak ya. Sholatnya jamak. Dia bilang, ibu, bapak, kita sholatnya maghrib dulu ya, baru kemudian isya. Kata saya, ini orang kagak baca kitab nih orang namanya ini. Kagak ada yang namanya sholat kemudian maghrib dulu baru isya, karena itu jamaknya jamak apa Pak? Jamak takhir, kecuali jamak takdim. Wah, ini orang. Pas saya tanya-tanya terakhir ketika kita protes, woi mas, masa sholatnya maghrib dulu? Kan ini adaannya waktu isya, kenapa maghrib dulu mas? Emang kenapa Pak Ustaz? Ya coba aja mas baca kitabnya, ada nggak yang begitu, ada keterangannya? Oh nggak ada Ustaz ya? Iya nggak ada. Terus ada lagi teman saya bilang begitu juga, nggak ada. Akhirnya dia memimpin sholat sesuai dengan apa yang kita sarankan. Sholat isya dilaksanakan, lalu kemudian sholat maghrib baru dilaksanakan. Tuh Pak, makanya kalau ke sana, kalau menjadi mutawif banyak belajar dulu Pak, baru jadi mutawif. Kadang-kadang orang jadi mutawif tapi kagak mau belajar. Ini Pak, orang mana? Bapak tahu nggak orang mana Pak? Woi, orang mana? Oh, wah. Jangan disebut Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, berdasarkan keterangan dalam kitab ini saja sudah jelas Pak. Yang namanya sholat dalam jama' atau penggabungan, itu sholatnya yang pertama kali dilakukan adalah sholat yang ada waktunya saat itu. Kalau Bapak maghrib sama isya dikerjakan di waktu maghrib, maka yang lebih awal sholatnya isya apa maghrib? Maghrib.
Kalau Bapak sholat maghrib sama isya tapi dikerjakan di waktu isya, Bapak sholatnya isya dulu apa maghrib dulu? Isya. Tuh Pak. Jadi kita harus banyak baca Pak. Antara maghrib isya, zuhur asar itu boleh dijamak. Ustaz, subuh boleh nggak dijamak? Oh, subuh boleh dijamak apa enggak? Ada subuh jamak. Yang ada pada di kodok, di kodok setiap hari habis sebulan Pak. Masya Allah. Jamaah sekalian berbahagia. Idza wajadta halatan minal halatil atiyati al jam'u bi arafatin wal muzdalifati. Yang pertama, kita boleh menjamak sholat saat kita di padang Arafah dan di Muzdalifah. Berarti kita sedang melaksanakan ibadah haji. Coba, kita sedang melaksanakan ibadah haji. Ittafaqal ulama'u ala anna al-jam'a baina az-zuhri wal asri. Sepakat para ulama. Jadi ini bukannya sebagian Pak, sepakat. Semua ulama, nggak ada ikhtilaf. Sepakat ngapain? Terhadap pelaksanaan jamak di antara zuhur sama asar, yaitu adalah jamak takdim fi waktu zuhri bi Arafah. Jadi Bapak, kita sedang bikin haji nih Pak di Arafah. Ketika kita kemudian menjamak, itu nggak boleh jamak takhir Pak di situ. Yang dibolehkan jamak takdim. Pak Haji waktu itu juga jamak takdim ya di Arafah ya. Iya Pak Haji. Tahun berapa Haji waktu itu? Lupa Pak Haji ya. Pokoknya sebelum Covid Pak Haji. Jauh lagi ya, Masya Allah. Jadi ini sepakat untuk melaksanakan jamaknya adalah jamak takdim. Wa bainal maghrib wal isya, dan di antara maghrib dan isya hendaklah dilaksanakan jam'ut takhiri, dilaksanakan secara jamak takhir. Jadi kan kalau kita wukuf di Arafah Pak, johor, ya kan ya, nanti berakhir maghrib sama isya. Itu di jamaknya maghrib sama isya bukan takdim, tetapi jamaknya jamak takhir. Fi waqtil isya bi Muzdalifah, dan tempatnya di mana ketika menjamak takhir tersebut, tempatnya di Muzdalifah. Sunnatan, ini dianggap adalah sunnah. Jadi boleh saja kita melaksanakan jamak takhir atau jamak takdim, tetapi yang sunnahnya adalah johor sama asar dikerjakan di waktu johor, yaitu jamak takdim, sedangkan maghrib sama isya dikerjakan di waktu isya, yaitu jamak takhir. Karena apa kita melaksanakan itu? Li fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul melaksanakan seperti itu ketika beliau melaksanakan haji. Tuh. Jelas apa enggak Pak? Jelas enggak Pak? Jadi keadaan yang pertama adalah ketika kita membuat haji di padang Arafah dan di Muzdalifah. Kan urutannya gitu Pak, dari apa namanya? Dari wukuf di Arafah lalu menginap Pak di Muzdalifah, begitu. Itu hal yang pertama. Lalu keadaan yang kedua, al-jam'u fi safari.
menjama atau menggabungkan sholat saat kita bermusafir. Nah ini Pak yang sering terjadi bagi kita Pak. Al-jam'u baina sholataini fi safari fi waqtin ihdahima jaizun. Menggabungkan dua sholat fardu saat kita bermusafir pada waktu salah satu daripada keduanya jaizun, yaitu adalah boleh. Jadi hukumnya boleh Pak menggabungkan sholat di saat musafir. Fi qawli aktsarin ahlil ilmi la farqa baina kaunihi nazilan aw sa'iran. Ini diterangkan di sini hukumnya boleh, dan keterangan ini dengan banyak kaul, ucapan, pendapat daripada ahli ilmu atau ulama-ulama bicara itu hukumnya boleh, la farqa, dan tidak ada perbedaan terkait keadaannya, apakah dia nazilan, apakah dia berhenti ataukah dia berjalan. Maksudnya begini Pak, kalau kita musafir baik itu naik kendaraan mobil ataupun motor, saat kita naik motor itu namanya sair. Apa namanya Pak? Sair. Sair itu orang yang jalan, berkendara. Atau bahasa lainnya rokib. Lalu saat kita berhenti itu namanya nazil. Apa namanya Pak? Nazil. Apakah kita nazil ataukah kita sair, itu dihukumi oleh ulama atau ahlul ilmi jaizun, boleh Pak kita untuk menjamak sholat. Artinya ketika Bapak misalkan di kendaraan bisa sholat, mangga. Ketika Bapak berhenti dulu jamak sholat, mangga, silahkan, bebas Pak. Fa'an Mu'adz anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza zaghatis syamsu qabla ay yartahila jama'a baina zuhri wal asri. Ini Pak, nih ada satu hadis keterangan begini dari Mu'adz bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dalam perang namanya perang Tabuk Pak. Perang apa namanya? Perang Tabuk. Dalam perang Tabuk itu idza zaghatis syamsu, ketika tergelincirnya matahari. Berarti kalau tergelincir waktu apa Pak? Waktu zuhur. Qabla ayyartahila, sebelum dia berangkat, sebelum dia jalan Pak nih. Johor, Nabi mau berangkat tapi udah johor duluan Pak. Udah johor duluan. Maka jama'a baina zuhri wal asr, Nabi menjama johor sama asar. Berarti Nabi melaksanakan jama' apa ini Pak? Jama' takdim. Tuh. Ketika datang waktu sholat, kita sebelum berangkat, qabla ayyartahila, sebelum kita jalan Pak, maka kita laksanakan jama' takdim dulu Pak. Baru setelah itu kita melaksanakan rohil, perjalanan atau rihlah. Kalau bahasa yang sering kita dengar, rihlah. Kan kalau jalan-jalan itu ada yang namanya tamasya. Tamasya itu bahasa Arab Pak. Dulu orang kita, ini ngapa sih speaker? Halo, speakernya dutan.
Nih Pak, jadi kalau misalkan dulu orang kita itu cenderung istilah diambil dari bahasa Arab, beda dengan sekarang. Kalau orang sekarang, kita cenderung istilah kita diambil dari bahasa Inggris. Kalau dulu jalan-jalan namanya tamasya. Kalau sekarang jalan-jalan namanya apa Pak? Tur. Anak SD healing ya. Ini anak gaul dia. Kerja mulu, kerja healing dong gitu ya. Masya Allah. Itu bahasa Inggris Pak. Kalau zaman dulu kita cenderung ke bahasa Arab semua. Nah, kata rohil itu jalan-jalan atau tamasya yang sering kita pakai dulu namanya rihlah. Apa namanya Pak? Rihlah. Gak tahu tuh sekarang bahasa itu entah kemana tuh hilangnya Pak. Sekarang sudah menggunakan bahasa Inggris semuanya Pak. Kita kita kumpul. Kalau dulu kan kumpul itu ya kita bahasanya apa sih namanya itu Pak? Kita bahasanya itu ya bareng-bareng lah kita kumpul, ayo gitu kan. Kalau sekarang bahasa kumpul apa nih Pak? Apa bahasa sekarang? Bukan. Nggak tahu kan? Nggak tahu Pak? Berarti bukan anak gaul ini. Nggak tahu kan ya? Ngerumpi lagi. Ngerumpi bukan bahasa Inggris Pak. Masya Allah. Artinya begini Pak, maksud saya, sebenarnya kita dulu yang kemudian hari ini berubah sampai hari ini, lebih baik mana Pak? Dulunya kita apa sekarangnya kita bahasanya? Dulunya kita bahasa lebih sopan Pak, nggak ada penghinaan. Kalau sekarang bahasa Inggris Pak itu banyak kalimat-kalimat yang kagak bagus Pak. Kalau dulu orang kemudian mengucapkan sesuatu itu sama orang tua, kudu dipikirin dulu. Tapi kalau anak sekarang ngomong sama orang tua pakai pikiran, apa kagak tuh bocah ngomong orang tua? Agak. Anak bapak sama apa beda Pak? Sama. Oh gitu ya. Maksud saya begini Pak. Ketika Nabi SAW mendapati waktu zuhur, maka dia zuhur dulu, sholat dulu, menjamak dulu. Wa idzar tahila qabla an tazigha syam akhara zuhra hatta yanzilu lil asri. Tetapi Pak, ketika Nabi mau berangkat tapi belum waktunya johor, belum. Misalkan johor jam 12, Nabi jam 11 mau jalan, itu Nabi sholat dulu apa entar sholatnya Pak? Entar. Maka di sini dikatakan akhar zuhra, maka dia mengakhirkan sholat zuhurnya hatta yanzilal asr, hatta yanzilul lil asri, sampai dia itu nanti datang waktu asar. Maka Nabi melaksanakan jamaknya adalah jamak takhir. Jadi sekarang saya mau tanya, kira-kira agama ribet apa gampang Pak? Gampang. Jangan diribetin. Tanggung johor, ntar berangkatnya habis johor. Nggak begitu. Orang Nabi aja jam 11 misalkan belum waktu johor, berangkat aja. Ntar sholatnya di mana? Pas waktu asar. Namanya jamak. Jamaknya jamak apa? Jamak takhir. Nggak usah diribetin Pak, kita sama agama nggak usah. Puasa nih, puasa Pak nih, puasa. Kita niat puasa apa nih? Puasa. Ketika niat puasa, siang-siang kita kagak kuat Pak, boleh nggak kita batalin puasa Pak? Boleh. Jangan dipaksain. Saya nggak kuat Pak Ustadz, saya kuat-kuatin, tapi boleh apa kagak? Jangan, batalin. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Apa syaratnya Pak?
Syaratnya kalau laki-laki misalkan dia musafir, silahkan. Kalau nggak kuat di perjalanan boleh membatalin. Jangan belagu Pak. Ada orang musafir belagu banget Pak. Dia puasa itu Pak. Ada nggak orang yang begitu Pak? Itu nggak boleh Pak. Itu namanya belagu itu orang-orangnya. Udah dikasih rukhsah, udah dikasih keringanan, tapi kagak mau ambil Pak. Itu orang belagu namanya. Ada lagi Pak, ini orang mampu, lebih belagu lagi Pak ini. Orang mampu, tapi kagak mau puasa. Ada nggak orang yang begitu Pak? Ada nggak Pak? Kan banyak katanya. Kan syarat puasa kan nggak banyak Pak, sedikit Pak. Syarat wajib puasa itu begini Pak nih. Pertama, syarat wajib puasa adalah Islam. Apa Pak? Islam. Yang kedua, syarat wajib puasa baligh. Apa Pak? Baligh. Yang ketiga, orang wajib puasa adalah sehat. Apa Pak? Yang keempat, orang wajib puasa adalah berakal. Tuh Pak, wajib puasa. Sekarang saya mau tanya, itu orang kagak puasa kira-kira Islam apa bukan? Oh Ustaz, mungkin dia bukan Islam. Ya udah biarin. Oh, orang dia Islam dari lahir Ustaz, KTP-nya saya lihat Islam dia. Oh, mungkin dia bukannya enggak Islam, tapi dia misalkan lagi masih bocah, masih kecil. Ya, orang udah gede Ustaz. Masa udah gede masih bocah baik? Nah, mungkin dia bukan karena itu. Apa? Karena dia lagi sakit. Ustaz, orang gagah banget jalannya Ustaz. Masa kagak puasa dia? Oh, mungkin yang terakhir. Apa Pak? Mungkin kagak berakal, alias orang gila tuh Pak. Bapak pilih mana tuh kalau puasa Pak? Pilih mana tuh? Makanya saya katakan Pak, sekarang kalau sudah dikasih keringanan ambil, tapi kalau sudah dikasih beban kerjakan. Paham nih Pak? Paham gak Pak? Jangan yang perintah ditinggalin, yang jatah keringanan ditinggalin juga Pak. Jangan tuh Pak. Keringanan itu apa salah satunya? Ini menjamak sholat. Kan keringanan ini Pak dari Allah. Maka jangan kita tinggalin, kita ambil keringanan itu. Rasul saja mengambil, ngapain kita meninggalkan keringanan ini Pak? Nah jamaah sekalian yang berbahagia, wa fil maghribi mithlu dzalika, dan yaitu pada waktu maghrib juga seperti itu, sama aja. Ketika Nabi sebelum maghrib berangkat, maka Nabi mengakhirkan maghribnya nanti bareng sama sholat isya-nya. Berarti Nabi melaksanakan jamaknya jamak takhir. Ketika datang maghrib, Nabi mau perjalanan, maka Nabi melaksanakan dulu sholatnya maghrib sama isya dikerjakan waktu maghrib, namanya jamak takdim. Paham sampai situ Pak? Ini udah gimana? Stop apa gimana? Masih ada 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oke, siap. Siap. Lalu in ghabatis syamsu qabla ay yartahila jama'a bainal maghrib wal isya. Wa in irtahila qabla an taghiba asy-syamsu akhara al-maghriba hatta yanzilu lil isya'i thumma nazala fajama'a al-maghrib wa jama'a bainahuma. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun. Hadis ini kualitas hadisnya adalah hadis yang hasan. Nah jamaah sekalian berbahagia, itulah Pak hadis yang membuat kita semakin yakin bahwa agama ini tidak menyusahkan umatnya. Wa an Quraib an Ibni Abbas annahu qala ala akhbarukum Alhamdulillah. Ala akhbarukum an salatin
an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safari. Ada disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa dia berkata, ngomong Pak, mau nggak kamu saya kasih informasi tentang sholatnya Rasul ketika dalam perjalanan? Kurang lebih begitu Pak. Mau nggak kamu saya kasih tahu kalau Rasul sholat dalam perjalanan itu bagaimana? Lalu sahabat yang lain menjawab, qulna bala, ya saya mau. Apa sih? Bagaimana sih cara Rasul sholat ketika dalam keadaan musafir? Qala idza zaghatilahu syab fi manzilihi jama'a baina zuhri wal asri qabla ayyar kaba. Maka apabila tergelincirnya matahari pada tempatnya, maka Nabi menjamak sholat Johor dan Asar sebelum dia melaksanakan berkendara. Maksudnya sebelum dia berangkat. Berarti sama tuh Pak, hadis ini, keterangan asar ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas sama dengan hadis yang tadi kita bacakan. Cuma beda teks saja. Kalau di sini ayyar kaba sebelum berkendara, kalau tadi ayyar tahila sebelum berpergian. Maksudnya sama, cuma teksnya saja yang berbeda. Wa idza lam tazil lahu fi manzilihi sara hatta idza hanat salatul asr. Dan apabila belum tergelincir pada tempatnya, maka Nabi jalan. Saro, Nabi jalan Pak. Orang belum Johor, Nabi jalan sampai nanti datang waktu asar, baru Nabi melaksanakan sholat asar. Fajama'a baina zuhri wal asr. Udah ya? Saya tandain dulu. Fadhal kalau mau dikasih pertanyaan. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, jemaah kajian Fikih Sunnah, ada 3 menit buat bertanya. Masuk waktu Ustaz. Silakan jemaah yang ingin bertanya. 3 menit kita pergunakan dengan maksimal mungkin belum kita masuk waktu sholat kita. Yang ingin bertanya silakan. Ini juga nanti ada buku persembahan dari. Itu hadiah. Hadiah Ustaz. Buat yang bertanya. Oh. Ya, buat yang ingin bertanya ada satu buku kecil tapi kalau Pak Ustaz monggo. Iya, mumpung dapat hadiah Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tidur siang, kemudian bangun, tetapi sudah menjelang sholat asar. Paling tinggal 3 menit lah ini waktu masuk sholat asar. Ya, terus? Namanya ini juga bahasa Johor ketiduran. Iya, ketiduran. Kemudian juga bangun menjelang asar. Kurang 3 menit waktu azan asar agak kurang. Kita sholat atau nanti bisa di jam aja dengan asarnya. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Oh iya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah ketika kita berada di Surabaya, nah itu kan perjalanan itu lama sekali, atau mereka lah yang biasanya dia. Nah bagaimana itu apakah saya mendapat informasi bahwa kita sholat
ada yang mengatakan karena salat tidak sempurna, ada tinggalnya ada tidak sempurna. Biasanya dudukan tidak sholatnya, jika khusus sempurna, maka saya mendapat bahwa itu kita hanya sholat berhormatilah, berhormatilah. Jadi tidak sempurnakan lagi maka sholat yang kita tinggal dengan rasa duhur, rasa maghrib dan bisa kita kodok. Itu hari memang siap. Ya, jamaah sekalian berbahagia. Pertanyaan pertama kurang lebih begini. Kita tidur sebelum zuhur, coba ya. Lalu niatnya nanti tidur sebentar, ketika datang azan zuhur bangun. Niatnya nih, niatnya. Cuma karena lelah misalkan, karena lelah sehingga azan zuhur agak kedengeran dan baru terbangun ketika menjelang asar tinggal 3 menit. Kira-kira ketika kita bangun dan tinggal 3 menit untuk masuk sholat asar, apakah kita langsung melaksanakan sholat zuhur atau tidak, atau mengkodoknya, kan begitu ya? Berdasarkan pengetahuan yang saya punya, itu seharusnya ketika Bapak kemudian terbangun, walaupun bukan 3 menit, tetapi hanya 1 menit saja misalkan, maka Bapak wajib melaksanakan sholat secara adaan, bukan secara qadaan. Yang dihitung niatnya ketika kita Allahu Akbar itu, Pak. Kan begini, Pak nih. Syarat sholat sahnya mengucapkan niat itu minimal ada 3, Pak. Sholat fardu itu. Nih niat nih, jangan sampai sembarangan nih Bapak nih. Kadang sholat ada yang kagak pakai niat nih, Pak. Yang pertama, Bapak harus ngucapin itu kalimat sholat atau bahasa niatnya usolli.